Saat setiap waktu keringat basahi tubuh, ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Ya, saya mulai ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu semua sudah mau meluangkan waktu untuk acara webinar ini. Di webinar ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Yulita Ayu Puspitasari. Saya dari SDN 2 Banjarrejo, Kabupaten Blora. Saya adalah CGP Angkatan 9. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang budaya positif. Nanti ada 6 materi, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu, misal Bapak Ibu adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Anda kepalkan salah satu tangan Anda, kemudian Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang yang tugas B, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, apakah Anda yang mengepalkan tangan akan membuka kepalan tangan Anda, Bapak Ibu? Walaupun teman Anda membujuk? Tidak. Ada yang tidak, jadi akan membuka kepalan tangan? Tidak juga. Karena kenapa tidak membuka kepalan tangan Anda? Siapa yang memegang kendali atau kontrol tentang tangan Anda sendiri? Ya, benar sekali. Yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan adalah Anda sendiri. Di sini ada teori kontrol, ada 4. Berdasarkan Dr. William Glasser. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yaitu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian selanjutnya ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teorinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Padahal teori kontrolnya itu model berpikir menang. Kemudian selanjutnya disiplin. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah, untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Nah, makna kata disiplin tadi, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di dalam benak Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi memang kalau mendengar kata disiplin itu seolah-olah itu kayak kita memang harus menuruti gitu nggih Bapak Ibu, walaupun kadang kita tuh nggak nyaman. Iya, Bu. Dia takut kayak. Iya, seperti takut.
Makna disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Tapi di budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Cara menerapkan disiplin positif mendiskusikan keyakinan kelas, mengajak anak untuk melakukan rutinitas yang positif. Nah, jadi ini nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana merdeka. Nah, ini ada tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi, motivasi perilaku manusia ini ada dua, motivasi eksternal dan internal. Eksternal itu motivasi yang dari luar diri kita, luar tubuh kita. Yang internal itu motivasi yang ada dalam hati kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi ibaratnya kita disiplin karena kepaksa ini. Jadi motivasinya dari luar, karena kalau nggak disiplin nanti kita dihukum. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal dari luar, karena dia disiplin untuk mendapatkan suatu imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Misalnya kalau kita, nggih Bapak Ibu guru, kita berangkat, anak-anak kan masuk pukul 7, kita berangkat sebelum 7 kita sudah di sekolah. Kita kan untuk menghargai diri sendiri, nggih. Berarti itu kan motivasi dari internal, bukan karena takut dihukum atau bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Gitu. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu dari diri sendiri, nggih, bukan dari luar. Nah, tadi ada materi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa ya? Yaitu sifat positif manusia. Jadi sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai disiplin positif tadi itu diantaranya ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, berkebinekaan global,
bergotong royong, kreatif. Jadi nilai-nilai ini yang profil pelajar Pancasila itu yang bisa kita terapkan. Ya, Kak Didi, monggo. Yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah. Kemudian yang selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal ini yang dari IBO, Primary Years Program. Ini yang berhubungan dengan sikap murid. Murid itu harus bagaimana dalam bersikap. Ada harus bertoleransi, harus mempunyai rasa hormat, berintegritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, ada kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Komitmen ini berhubungan dengan itu ya Pak, biasanya apa? Disiplin masalah di sekolah biasanya dengan masalah seragam, kalau hari Senin, upacara harus lengkap, harus bersepatu hitam, harus berkomitmen. Kemudian 9 pilar karakter. Itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dia ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, ini kalau keterampilan hidup ada 5. Yang pertama itu dapat dipercaya. Kemudian yang kedua itu lurus hati. Yang ketiga menjadi pendengar yang aktif. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Kemudian yang 5 memberikan yang terbaik dari diri. Ini kalau anak-anak ini masih sering itu ya, kadang merendahkan orang lain. Apalagi kalau yang terkadang itu yang sering itu apa, membuli seperti membuli gitu. Kemudian yang petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Kemudian ada the 7 essential virtues, yaitu yang pertama suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, ini ada proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi ini di kolom ini tentang macam-macam nilai kebajikan. Yaitu ada peduli, keterusterangan, kebersihan, ada komitmen, ada belas kasih, ada percaya diri, ada bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Kemudian ada rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan,
kejujuran, harga diri, rendah hati, kemudian ada juga integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, kedamaian, ada rasa hormat, rasa tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, ada percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Kemudian yang kedua, materi yang kedua, teori motivasi. Ini ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang masih berhubungan tadi tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang poin ketiga, ini berhubungan dengan disiplin positif yang ada pada diri manusia. Dan ini pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini saya misalkan saat anak-anak mungkin pas saat pelajaran gitu Pak Bu nggih, itu adalah anak itu tidak mengerjakan PR. Pak, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Saya lupa Bu, ya sudah kamu sekarang berdiri di depan. Itu namanya hukuman. Karena itu dari satu pihak, bersifat satu arah. Jadi guru tidak mempersilahkan, tidak melalui kesepakatan. Jadi langsung satu arah, langsung dihukum gitu. Itu hukuman. Dan yang kedua, konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau konsekuensi ini ada kesepakatan sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Tadi ada suara motor lewat. Baik, saya lanjutkan. Kalau konsekuensi ini masih hampir sama dengan peraturan yang dibuat di sekolah itu, Pak. Jadi memang dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Misal hari Senin tidak memakai topi saat upacara, konsekuensinya apa? Misal kalau anak piket, setiap hari kan itu ada piket menyapu gantian. Misal ada anak yang tidak menyapu, konsekuensinya apa? Mungkin nanti dia harus menyapu sendiri saat pulang sekolah,
atau ikut menyapu di hari selanjutnya bersama teman yang lain, seperti itu. Ada konsekuensi yang sudah dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian yang terakhir ini restitusi. Ini mungkin hal baru, nggih, baru dengar mungkin restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau di restitusi ini kita memberikan kesempatan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ibaratnya kalau mereka melakukan kesalahan, kita tidak mengintimidasi, tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita memecahkan permasalahan itu bersama-sama agar mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita nanti bertanya kepada murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi itu misalnya mungkin saat istirahat, itu ada dua anak yang sedang bertengkar. Nah, yang satu mungkin tidak sengaja menyenggol temannya, terus dia yang disenggol marah-marah, terus ingin mengintimidasi atau bahkan ingin mengancam, ingin memukul. Nah, nanti kita di restitusi ini kita memperbaiki kesalahan mereka, jadi tidak langsung menghukum. Nanti kita berkomunikasi terhadap anak dulu. Kita bantu anak mencari solusi. Kalau kamu salah, berarti apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Jadi kita membantu murid berpikir apa yang mereka harus lakukan gitu. Bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Seperti itu. Kemudian restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi dari hubungan yang tidak baik tadi, direstitusi agar hubungannya jadi baik lagi. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan memaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi di restitusi nanti kita harus fokus pada karakter anak. Kita mendisiplinkan anak disiplin yang positif. Kemudian restitusi itu menguatkan nilai positif yang ada pada diri si anak tersebut. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita nanti sama-sama memecahkan masalah dengan anak, bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti dia tidak akan merasa seperti dikucilkan karena dia telah berbuat salah. Itu kalau restitusi. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memang kalau restitusi itu kita intinya memotivasi anak tersebut, anak yang salah tersebut agar menjadi anak yang lebih baik.
kita ciptakan kondisi agar mereka juga tersentuh hatinya, kita ajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Kalau kamu salah, kamu harus bagaimana, apa yang harus kamu lakukan. Jadi kita memberikan penawaran pada si anak tersebut dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya karakter yang lebih baik lagi setelah terjadi masalah atau kasus pada anak tersebut. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau di kelas mungkin istilahnya peraturan kelas nggih, Pak Bu nggih. Kalau di sini keyakinan kelas. Bedanya apa peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, pasti kebanyakan Bapak Ibu untuk apa? Kalau Bapak Ibu memakai helm, kalau naik motor untuk apa? Agar tidak cedera saat jatuh. Selain itu, apalagi? Ibu? Ya mungkin takut sama Pak Polisi? Untuk melindungi diri. Ya, untuk melindungi diri. Atau mungkin ada yang karena belum punya SIM, takut ketilang pakai helm. Kebanyakan itu jawabannya untuk keselamatan ya Pak Bu nggih. Memang helm itu diciptakan untuk keselamatan. Biar kalau jatuh kepalanya tidak terbentur. Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam. Motivasinya dari dalam. Dari intrinsik tadi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau seseorang itu yakin, misal saya yakin saya kalau berangkat pagi karena memang itu sudah kewajiban saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada berangkat pagi aturannya harus pagi, nanti kalau tidak pagi saya dihukum. Nah, murid-murid pun juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan. Peraturan yang diberikan, seperti apa saja peraturannya. Anak-anak juga harus paham apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Tujuan utama peraturan tersebut apa? Menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, itu mungkin kalau anak di kelas rendah itu cuma tahu, oh kalau misal tidak nyapu nanti dihukum, atau tidak mengerjakan PR nanti dihukum. Mereka kadang belum tahu tujuan mulianya apa, seperti itu. Ada tujuannya. Nah, ini ada perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalau dalam peraturan kelas itu, terkadang itu masih ada kata-kata yang bersifat negatif. Kalau di keyakinan kelas itu kata-katanya harus yang ke arah positif. Misal peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan. Itu kan seolah-olah menyuruh gitu nggih, menyuruh. Berarti itu unsur dari luar diri anak. Kalau keyakinan kelas kan tanggung jawab. Si anak berarti, oh iya, aku harus tanggung jawab. Jika aku pinjam buku, berarti aku harus kembalikan ke tempatnya. Nah, jadi si anak itu mempunyai keyakinan pada diri si anak tersebut untuk bertanggung jawab.
Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang. Ini kata-kata yang negatifnya dilarang. Dilarang mengganggu orang lain. Kan seolah-olah anak seperti diperintah, nggih. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Jadi si anak itu di dalam hatinya itu, oh iya, aku harus menghormati orang lain. Berarti aku tidak boleh mengganggu orang lain. Semisal aku sudah selesai mengerjakan tugas dari Bu Guru, aku tidak boleh mengganggu temanku yang belum selesai mengerjakan tugas. Jadi itu anak itu yakin, anak itu bersikap seperti itu dari hati nuraninya sendiri. Gitu, Bu nggih. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kalau keyakinan kelasnya, menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi si anak itu tuh punya sikap untuk menghormati orang lain. Dia punya komitmen, oh aku tuh harus berangkat paling tidak 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dia sadar diri, dia punya komitmen di hatinya sendiri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Kenapa kok saya dilarang? Kalau dalam keyakinan kelas, ada keselamatan, menghormati orang lain. Nah, ini kenapa dilarang melakukan kekerasan? Untuk keselamatan anak tersebut sendiri. Jadi dia paham. Jadi di keyakinan kelas nanti yang memang yang ditulis itu bahasanya lebih ke arah positif gitu. Seperti keselamatan, oh berarti aku harus berbuat yang baik dengan teman saya. Saya nggak boleh melakukan kekerasan. Untuk apa? Untuk keselamatan saya dan juga teman saya. Saya juga harus menghormati orang lain. Tidak boleh melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, kenapa nggak boleh memakai narkoba? Karena itu berhubungan dengan kesehatan. Sama halnya dengan dilarang merokok, itu juga berhubungan dengan kesehatan. Jadi anak itu yakin kalau saya merokok berarti kesehatan saya terganggu. Kemudian peraturan selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini yang budaya antri mungkin anak yang banyak yang belum bisa menerapkan nggih Pak Bu nggih. Masih uyel-uyelan, kadang kalau apa? Contoh sederhana lah, misal kalau habis mengerjakan tugas si anak membijikkan apa ya itu namanya? Meminta guru untuk menilai itu di depan itu pasti nggak antri itu pasti cepet-cepetan disik-disikan itu bergantian tidak mau bergantian aku sih. Nah itu kalau keyakinan kelas menghormati orang lain bersabar. Jadi si anak itu ditanamkan untuk bersabar sesuai dengan antriannya dan menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker. Gunakan masker. Saat si anak sedang sakit, si anak memakai masker. Untuk apa kok memakai masker? Untuk keselamatan dan kesehatan. Keselamatan dan kesehatan siapa? Tentunya kesehatan dan keselamatan si anak itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Tidak boleh berlari-lari. Kenapa kok saya nggak boleh lari-lari?
Padahal saya ingin mengejar teman saya. Itu ditanamkan ke anak keselamatan, keamanan. Kalau saya berlari-lari itu berbahaya buat keselamatan dan keamanan saya. Bisa saja nanti ada genangan air, si anak terpeleset, jatuh, atau mungkin ada yang terluka, berdarah. Nah, itu untuk keselamatan dan keamanan si anak itu sendiri. Ini ada pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan lebih rinci, penjelasannya lebih rinci dan lebih konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataan-pernyataan yang ada pada si anak itu sendiri. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Terus, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, ini kadang anak itu tidak mematuhi peraturan itu, atau mungkin kata-kata di peraturan itu terlalu panjang. Jadi itu si anak bingung, ini maksudnya aturannya piye iki. Jadi si anak itu mau ingat itu susah, tidak mudah diingat dan dipahami itu bingung. Nah, kalau di keyakinan kelas itu sebaiknya tidak usah banyak-banyak kata-katanya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini disesuaikan. Keyakinan kelas disesuaikan dengan lingkungan kelas Bapak Ibu sendiri, nggih. Jadi memang kalau keyakinan kelas, misal keyakinan kelas 1 dengan keyakinan kelas 6 itu sudah pasti berbeda. Karena anak yang masih kelas 1 dengan anak-anak yang sudah besar di kelas 6 pasti kan hal-hal atau kasus-kasus permasalahan yang terjadi pasti berbeda dengan anak yang masih kelas 1. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi kalau membuat keyakinan kelas itu dua arah, nggih. Bu, jadi memang kita komunikasi dengan anak-anak, semua anak-anak di dalam kelas tersebut. Istilahnya kita melakukan kesepakatan kelas. Anak-anak kalau misal terlambat masuk ke sekolah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Misal ada anak yang berpendapat, menyanyi Bu. Atau anak yang berpendapat, menulis saya tidak akan mengulangi lagi Bu. Nah, nanti yang paling banyak yang mana? Terus nanti yang disepakati yang mana? Itu intinya yang kesepakatan itu yang mendidik gitu. Kesepakatan yang telah disepakati intinya itu mendidik si anak, nggih. Jadi itu membuat kesepakatan kelas harus melalui kegiatan curah pendapat. Jadi semua anak diberikan waktu untuk berpendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini maksudnya gini Pak Bu, keyakinan kelas itu tidak bisa dibuat dalam satu waktu. Misal satu waktu ini saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak mendapatkan 5 poin. Delala sudah berjalan beberapa minggu, ada kasus. Bu, ini loh Bu, Herpa tadi madani orang tuaku Bu. Misal ada kasus itu. Padahal untuk penyelesaian kasus itu belum kita terapkan di keyakinan kelas kita. Nah, adanya kasus itu nanti kita bisa berdiskusi dengan anak-anak kita semua. Anak-anak, kalau semisal ada teman kalian yang berbuat seperti itu, kira-kira harus bagaimana? Nanti anak-anak akan berpendapat, dihukum Bu, disuruh nyanyi Bu, disuruh
minta maaf Bu, pasti pada banyak yang berpendapat. Jadi memang keyakinan kelas itu ditinjau dari waktu ke waktu, kondisional saja nggih. Jadi nanti bisa ditambahi lagi keyakinan kelasnya. Ini contoh keyakinan kelas. Misal keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini kalau maksudnya setiap anggota kelas perlu belajar, berarti PR harus dikerjakan, di dalam kelas juga harus menyimak Bapak Ibu guru dengan baik, dan setiap anggota kelas perlu senang. Nah, ini berarti sesama anak-anak, sesama teman-teman tidak boleh saling bermusuhan. Kadang kan kalau anak-anak itu ada sing apa, iki balane iki, nggak mau kumpul jadi satu gitu. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, ini berarti anak harus mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, ini yang berhubungan tidak boleh membuli temannya atau membuli keluarganya, harus saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi dia harus aman, menciptakan rasa aman untuk dirinya dan teman-temannya. Ini contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Bersikap positif, misal di jalan, tabrak temannya. Padahal tidak sengaja itu temannya. Kalau kita bersikap positif, pasti tidak akan menimbulkan pertengkaran. Tapi kalau kita bersikap negatif, malah apa nabrak-nabrak aku? Segitu langsung emosi kalau kita bersikap negatif. Terus akhirnya menimbulkan pertengkaran. Padahal gara-gara cuma menabrak tidak sengaja saat jalan. Dan senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, ini berarti siswa harus menjadi diri yang terbaik, mengerjakan tugas sebaik-baiknya, mematuhi kesepakatan kelas yang telah disepakati sebaik-baiknya, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini menghormati orang lain serta barang miliknya. Misal, lupa tidak membawa pulpen, dan si anak pinjam temannya. Pasti kalau pinjam kan nggak mungkin langsung ambil dari kotak pensil temannya, nggih. Itu bukan menghormati orang lain. Pasti akan minta izin dulu. Aku pinjam pulpennya dong. Berarti dia menghormati orang lain. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini misalnya anak harus mengerjakan PR. Itu berkomitmen terhadap tugas. Senantiasa membantu. Nah, ini misal harus mengerjakan piket kelas. Gotong royong, saling membantu, menyapu, membersihkan kelas, senantiasa membantu. Jadi memang keyakinan kelas itu kata-katanya bersikap positif semua. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, coba kita diskusikan bersama-sama kata-kata ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Pak Bu? Nggih. Hukuman konsekuensi itu. Konsekuensi. Iya, itu konsekuensi. Konsekuensi. Konsekuensi, nggih. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nggih, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian harus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, konsekuensi itu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Iya, hukuman itu. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Iya, Bapak Ibu berarti sudah memahami nggak antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena memang hukuman itu bersifat satu arah. Kalau konsekuensi itu ya memang harus terjadi. Sudah tahu sebelumnya kalau saya seperti ini konsekuensinya apa? Itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu biasanya kalau hukuman tidak berkenan di hati anak, kadang anak itu sakit hati nggih, walaupun kadang padahal dia sebenarnya salah. Tapi kadang mungkin apa hukuman yang kita berikan terlalu berat bagi mereka sehingga anak kadang bisa sakit hati. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Bedanya seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan karena dia merasa dipaksa disiplin untuk paksaan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat memaksa, ada paksaannya. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kadang kalau kita menghukum anak itu, apalagi kalau menghukum di depan teman-temannya, si anak itu setelah itu biasanya malu dengan teman-temannya, dia merasa tidak dihargai, merasa bersalah, marah. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini ada identitas gagal. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi kalau sebisa mungkin kita sebagai guru menghindari hukuman deh Pak Bu deh, karena memang itu identitas gagal. Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu juga membuat anak tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Hukuman juga membuat korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, itu kalau delalah dihukum muridnya nggak takut, udah kebal hukum. Misalnya itu kalau seperti itu. Sudah biasa dihukum, jadi anak tidak punya rasa takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata.
Kemudian peraturannya adalah kamu harus seperti itu. Peraturan itu seperti seolah-olah memaksa. Kalau tidak nanti kamu dihukum. Jadi murid anak bisa membenci peraturan. Nah, itu bersifat negatif. Kemudian untuk yang identitas sukses, disiplin itu ada untuk mendisiplinkan anak ini, yaitu menerapkan konsekuensi dan restitusi. Kalau untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi memang itu harus terjadi. Konsekuensinya apa? Konsekuensi juga kadang tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Konsekuensinya apa? Korban itu bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Anak merasa tidak nyaman karena konsekuensi tersebut. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tuh. Kemudian murid anak menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Restitusi itu pilihan. Jadi di restitusi nanti kita meyakinkan anak, memberikan anak kesempatan. Apa yang harus kamu lakukan? Memberikan anak pilihan atas kesalahan yang telah dia lakukan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Jadi memang si anak itu diajarkan untuk kalau kamu sudah merusak barang milik orang lain, berarti apa yang harus kamu lakukan? Anak harus bertanggung jawab sehingga korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi si anak itu mendapatkan penguatan dari bapak ibu guru yang membantu memecahkan masalah tersebut. Masalah juga terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Apa yang kamu yakini? Keyakinan kelas apa yang telah kita buat yang belum kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Jadi anak itu akan menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Kemudian materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan untuk kesenangan, dan kebutuhan untuk kebebasan. Ini kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal terbaik dalam hidup kita yang membuat kita bahagia, untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Sama halnya dengan murid, juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Nah, tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Dan ada restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum.
sebisa mungkin kita menghindari posisi kontrol ini Pak Bu nggih, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi seolah-olah itu anak dibuat salah. Anak merasa nggak nyaman. Dan posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, tapi akan berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Kalau positif itu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi guru memposisikan diri seolah-olah sebagai teman murid. Jadi guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian posisi kontrol yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung kita juga harus bertanggung jawab dengan murid-murid kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Ini posisi yang paling diharapkan, yang harus dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dengan anak didik kita. Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, guru mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana murid memperbaiki kesalahan yang ada. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Ini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan posisi manajer. Misal kalau guru berbuat, kalau di posisi penghukum, guru itu menghardi atau menunjuk-nunjuk si anak, atau menyakiti si anak, atau bahkan menyindir. Anak itu disindir oleh gurunya. Kalau membuat orang merasa bersalah, misalnya guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ibu guru kok kecewa ya sama kamu, misalnya seperti itu. Jadi anak itu seolah-olah merasa bersalah. Nah, ini posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Memang guru ini seolah-olah menjadi teman si murid tersebut. Kemudian pemantau, guru itu menghitung atau mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini yang dikatakan guru. Kalau guru penghukum yang dikatakan, kalau kamu tidak mau melakukannya, saya akan menghukummu. Misal seperti itu. Kalau posisi pembuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Jadi seolah-olah itu anak merasa bersalah atas dirinya. Dan kalau posisi teman, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi memang seolah-olah gurunya itu seperti teman. Kalau posisi pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Tuh. Kalau manajer, posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya,
Jadi, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, itu dari pihak guru, kalau ini dari pihak murid. Kalau murid, penghukum, saya tidak peduli. Itu biasanya berlaku buat anak yang sudah kebal hukum. Dihukum, saya tidak peduli. Kalau pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya, Bu, maafkan saya, Pak. Nah, dibuat seolah-olah anak itu salah. Kalau posisi teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Kalau pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi dia masih mengharapkan imbalan gitu nggih. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, kalau posisi manajer, si anak akan bagaimana Pak, Bu, caranya biar saya memperbaiki keadaan ini, biar saya memperbaiki masalah ini. Itulah dampaknya kalau posisi manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah ini, misal pernyataan yang menyatakan, siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Itu posisi sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, itu manajer. Jadi, mengembalikan penyelesaian kepada si anak itu sendiri. Anak diajari bertanggung jawab. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi penghukum. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Ini bagian dasar. Ini bagian dasar yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, misal dengan mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Guru juga pernah berbuat salah, sama halnya dengan kamu. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kalau kita sudah mengatakan seperti itu, pasti si anak itu akan sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk membangkang atau membantah. Dan yang tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini guru harus memahami teori kontrol, pasti akan mengubah pandangannya. Nah, ini kata-katanya misalnya, tahap yang kedua ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Misal si anak terlambat masuk sekolah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat ke sekolah. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan ini, kita sebagai guru bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau di keluarga dengan pertanyaan-pertanyaan misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nilai-nilai keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut.
Ini intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Kemudian apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ini yang sudah diterapkan oleh murid-murid kita ya, Pak Bungge, seperti perubahan paradigma belajar. Jadi maksudnya anak itu mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Di anak itu sudah bisa mengontrol dirinya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Perubahan paradigma belajar itu bisa dengan menciptakan pembelajaran yang menarik. Dan kalau contoh disiplin positif, upacara setiap hari Senin. Dan kebutuhan dasar manusia tadi ada 5, ini salah satunya kesenangan. Nah, anak-anak butuh untuk senang, anak-anak butuh bermain untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi di kebutuhan dasar tadi kan ada 5. Biasanya kalau anak sekolah, kalau sering membuat masalah, itu biasanya ada satu kebutuhan mereka yang belum terpenuhi, itu biasanya kebutuhan kasih sayang Pak Bungge. Jadi mungkin mereka itu sering kurang kasih sayang dari orang tuanya, makanya itu dia sering mencari perhatian di sekolah. Ini contoh membuat keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 5. Dan ini saat saya menerapkan segitiga restitusi, ketika ada masalah dengan 2 orang, sudah saya terapkan. Nah, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Saya, Bu. Oke, monggo Bu Nana. Bagaimana menghadapi anak yang sering membuat kekacauan di kelas? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Nana. Saya akan menjawabnya. Jadi menghadapi anak yang sering membuat kekacauan di kelas, itu sebelumnya kita harus mencari tahu kenapa anak melakukan itu, dasarnya apa kebutuhan dasar yang belum mereka temukan. Seperti yang saya katakan tadi, saya itu di kelas 5 kebetulan memang ada anak yang pernah melakukan kekacauan. Saat saya dekati, saya pahami, saya ajak komunikasi, memang ada kebutuhan dasar yang si anak tersebut belum dia dapatkan, yaitu salah satunya kebutuhan dasar kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin memang orang tuanya mencukupi segala kebutuhannya, tapi untuk mungkin menemani anak belajar, dengan waktu si anak dengan orang tua itu masih kurang. Jadi si anak itu mencari kebutuhan kasih sayang dengan hal yang lain, mencari perhatian dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan
kekacauan biasanya biar diperhatikan teman-temannya. Seperti itu. Jadi memang hal yang pertama kita harus pahami dulu kebutuhan dasar si anak itu tersebut apa. Setelah itu kita bisa menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama dengan si anak. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi yang telah kita pelajari tadi. Begitu Mbak Nana, nggih? Ya, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada, Bu. Nggih, monggo Bu Puji. Bagaimana mengatasi anak yang saat kegiatan belajar mengajar suka bermalas-malasan seperti tidur-tiduran, bermain dengan sepatunya sendiri, melepas baju, kancing baju, begitu bagaimana Ibu? Terima kasih. Oh iya, terima kasih waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Puji, nggih. Oke. Memang ada anak yang saat pelajaran, untuk biasanya pelajaran terakhir nggih Bu Puji, nggih. Sudah mulai capek anak-anak. Nah, seperti jawabannya sama seperti tadi yang saya pertanyaan Mbak Nana tadi. Ada kebutuhan dasar dari anak yang harus kita penuhi terlebih dahulu. 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kenapa anak sering ngantuk tadi nggih, melepas kancing baju, bermain sepatu. Nah, itu pasti si anak juga punya alasan. Ada kebutuhan dasar dari si anak yang belum terpenuhi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, memang kalau si anak melihat kasus anak tersebut, sepertinya memang si anak tersebut itu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu kasih sayang dan rasa diterima. Gitu. Jadi memang si anak itu butuh rasa diterima dari teman-temannya, butuh kasih sayang, rasa diperhatikan dari teman-temannya, butuh diperhatikan, kasih sayang dari bapak ibu gurunya. Seperti itu, Bu Puji. Bagaimana, Bu Puji? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya Bu. Oke, Bu Miharti, monggo Bu. Ya, sebelumnya minta maaf ya Bu, saya ya Bu. Oke, Apa saya minta contoh, sebutkan contoh konkret budaya positif yang berpihak pada murid, tolong. Oh, oke. Terima kasih. Oke. Contoh budaya positif yang berpihak pada murid. Jadi memang sebenarnya semua budaya positif itu berpihak pada murid, Pak Bu, nggih. Sesuai dengan keyakinan yang tadi yang telah kita bahas. Budaya positif saya akan tampilkan. Budaya positif. Nah, ini budaya positif. Nah, ini contoh budaya positif yang berpihak pada murid. Ini ada banyak sekali nggih, Pak Bu. Misal mandiri. Anak diajarkan untuk mandiri. Dia harus mengerjakan tugasnya sendiri, mengerjakan PR, tidak boleh mengerjakan di sekolah, namanya saja PR nggih, pekerjaan rumah. Dia harus mandiri. Itu berpihak pada murid. Murid yang harus mengerjakan sendiri. Dan komitmen, ini ada juga komitmen. Misal, si anak harus berseragam lengkap, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sekolah, memakai topi, memakai dasi, saat hari Senin, saat upacara. Anak harus berkomitmen. Kemudian kejujuran. Nah, ini juga kita harus mengajari anak kejujuran. Saat ulangan, di sekolah, anak tidak boleh mencontek, anak harus jujur, mengerjakan sesuai kemampuannya sendiri.
Itu contoh konkretnya Bu Miharti. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu Miharti? Bagaimana jawabannya Bu Miharti, sudah puas? Bu Miharti? Sudah, oh nggih, terima kasih. Sudah puas Bu Miharti, alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang mampu menuntun anak didik kita sesuai kodratnya, membimbing anak kita senantiasa melaksanakan budaya positif di sekolah dan lingkungannya agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Amin. Amin. Ini terakhir ada pantun, tanah luas tak ada tuanya, ombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan waktunya, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya, nggih. Terima kasih. Sama-sama Bu Yulita. Terima kasih ilmunya. Saya tutup Pak Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.